Semangat pagi, selamat memasuki bulan September. Semua karena Tuhan. Mari kita serahkan perjalanan kehidupan kita di bulan September, khususnya di hari pertama ini, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita mohon tuntunan dan pemeliharaannya melalui saat teduh pagi ini, dengan rehat edisi Selasa 1 September 2020. Kita berdoa mohon hikmat Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu, sehingga kami boleh berada di bulan September ini. Tuntunan-Mu dan pemeliharaan-Mu kami harapkan dalam menjalani bulan karunia Tuhan sendiri. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan saat ini. Kiranya menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mengawali seluruh kegiatan kita di bulan September ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tema kita pagi ini adalah tekun dalam penantian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang akhirnya marah, bahkan berujung pada kekecewaan karena dirinya tidak mendapat kabar dari orang yang dirindukannya. Hal itu bisa saja terjadi karena dia tidak tahu kondisi yang dialami oleh orang yang dirindukannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang setia dalam penantian? Dalam ayat 10 dituliskan bahwa karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Yesus memuji jemaat tersebut karena ketaatan mereka menghidupi firman Tuhan
serta keteguhan mereka untuk tidak menyangkal Kristus dalam hidup mereka. Ayat 8. Mereka tetap bertahan dalam penantian sekalipun tekanan kehidupan datang mengganggu mereka. Namun dalam keadaan seperti itu, Tuhan berjanji bahwa mereka yang setia akan dipelihara hingga mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan berpesan kepada jemaat Philadelphia bahwa, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Itu karena Tuhan tahu bahwa Philadelphia adalah jemaat yang masih muda dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya. Dari situ kita bisa belajar bahwa Tuhan memberi penguatan kepada jemaat yang belum mampu menghadapi tekanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Seberapa besar kemampuan kita bertahan dalam masa-masa penantian? Ungkapan "kekuatanmu tidak seberapa" menunjukkan bahwa Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan menegaskan bahwa Dia memiliki kuasa untuk membuka dan menutup pintu. Ayat 7 sampai ayat 8. Dia jugalah yang akan menjadi pembela serta menolong kita menghadapi tekanan jika kita tetap setia hidup dalam menanti kedatangannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Kami boleh berjumpa di bulan September, semua karena anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu akan menuntun kami dalam menjalani dan memaknai bulan September ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami pagi ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami mampu bertekun dalam penantian. Tolong kami Tuhan, dan bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap juang karya dan kerja kami, pelayanan-pelayanan kami. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, lindungi dan jaga mereka selalu dalam seluruh aktivitas mereka. Berikan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang sakit pulihkan, jemaat-Mu yang lalai ingatkan, jemaat-Mu yang berduka hiburkan, jemaat-Mu yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram, khususnya Kota Bontang yang kami cintai. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, ampuni dosa dan keterbatasan kami, sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai hari hidup kita di bulan September ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.